Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang lainnya. Gimana tanggapan kalian tentang nikah muda? Setuju apa enggak? Ya enggak, nikah muda tergantung orangnya. Kalau misalnya gue nggak matokin umur gitu. Kalau misalnya dia muda tapi siap ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia umurnya udah tua, meskipun dia udah tua ya, tapi dia belum siap, ya mau gimana lagi gitu. Itu bukan masalah umurnya tapi kesiapannya. Itu aja sih kalau gue. Ada tanggapan lain, Ica, Shanila? Harus siap lahir batin. Iya itu sih, kalau nikah muda sebenarnya nggak apa-apa, asal ya harus siap secara finansial, mental, fisik ya, semuanya harus disiapin gitu. Jangan ngikutin tren. Nggak cuman materi batin, tapi kan maksudnya ilmunya juga kan harus. Jangan cuman nikah muda, jangan cuman ngikut-ikutan doang. Tadi malu-malu gitu. Tiba-tiba di tengah jalan langsung Ambiar Besti. Emang ya rata-rata kan yang nikah sekarang kan alasannya ya itu aja cuman karena cinta gitu. Dia nggak tahu after dari pernikahan itunya tuh seperti apa gitu. Karena kan itu seumur hidup kan. Betul. Terus kekhawatiran kalian tuh apa sih dalam pernikahan? Satu-satunya yang alasannya boleh sebutin satu-satu gitu. Gue tahu deh jawaban dia. Salah orang. Ica? Apa? Sama takut salah orang. Shanila? Sama sih, pertama takut salah orang, terus ya itu takut diselingkuh. Oke. Sebenarnya itu di atas yang salah orang. Iya benar-benar. Terus apalagi kalau ekonomi gimana kalau ekonomi? Itu juga Itu salah satu faktor juga sih. yang utamanya. Yang utama Ekonomi. juga. Sebenarnya gini, kalau misalnya orangnya bertanggung jawab, dia pasti mau usaha gitu. Iya benar. Gimana pun caranya. Tapi kalau misalnya ekonomi kan pasti kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting tuh usahanya sih itu. Dia mau kerja apa enggak? Orangnya mau ngerubah nasib apa enggak gitu. Dari Shanila? Ya, intinya dia harus bertanggung jawab akan yang dia komit dan dia pilih gitu. Oke. Kalau misalnya iya nggak sih? Iya kan? Bener, jangan takut salah. Ini kan tanggapan pribadi ya, bukan apa-apa. Jadi ini bisa Iya, faktor Ya, betul. ekonomi tuh penting banget di dalam pernikahan karena kasusnya itu ada terjadi gitu. Gue pernah lihat real life-nya kan. Ya itu tuh penting banget gitu buat kedepannya kan. Gak mungkin kita makan cinta doang kan kayak gitu. Gak kenyang lah makan cinta, masa baik biaya sekolah anak pakai cinta. Bisa. Masa masak nasi pakai cinta. Iya, harus beli sayur pakai cinta. Oke. Beli sayur bang, bayar pakai apa? Pakai cinta. Nah, itu faktor ekonomi juga penentu buat nikah. Oke. Terus Oke guys, Rehan. Nah, terus nih biasanya tuh tar dulu ya. Disclaimer. Nah, terus biasanya nih yang juga jadi pertanyaan buat orang-orang yang sebelum nikah. Biasanya kan gini ya. Dalam pernikahan itu kan ada nih yang soal kerja dan pernikahan nih. Ibu-ibu atau wanita-wanita yang harus mau milih kerja atau mau milih berhenti kerja setelah menikah, itu kalian gimana tuh tanggapan? Shanila gimana? Ya kalian pengennya kayak gimana? Pengennya gimana? Ya, sebenarnya gue masih Daniel banget sih di dalam diri gue gitu kan. Kalau misalnya suatu saat nanti gue nikah nih, terus ya suami gue mencukupi semuanya, dan suami gue juga ngelarang udah lo nggak usah keluar, nggak usah kerja gitu, ya gue akan nurut gitu. Tapi gue satu sisi gue juga pengen kerja buat ngebantu suami gue gitu. Tapi kalau suaminya nggak ngelarang untuk nggak kerja gimana? Ya udah nggak apa-apa, asal lo memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nih ini gampang nih guys. Namanya Shanila. Cukup. Yang penting cukup. Dia nurut. Cukup. Dia bukan gini. Cukup buat traveling. Cukup buat belanja skincare, belanja kosmetik, biayain sekolah anak gitu. Itu kan cukup. Kalau Ica gimana nih? Ini sebelah saya ini agak pemalu.
Guys, ini bukan materialistik ya, ini realistis. Oh iya, realistis. Peganginnya tapi. Kamu setuju atau enggak nih kalau misalnya ada suami kamu nyuruh buat ngelarang nggak kerja? Aku setuju. Cuman kemarin sempet kepikiran aja. Ya udah habis kalau misalnya nikah pengennya bisnis karena gue udah stres kerjaan kan, sampai kerja tapi gimana, tapi butuh duit, tapi kayaknya gue lebih memilih untuk bisnis, tapi gue juga pengen kerja, masih bingung kan, tapi seenggaknya at least gue harus punya duit sendiri. Emang sih rata-rata yang udah pada nikah tuh perempuannya lebih ke bisnis ya emang ya, jarang yang kerja kantoran Tapi gitu. gue juga Tapi nggak ada boleh ngelarang kalau gue mau kerja, cuman itu gue stres sendiri sama kerjaan sendiri. Oke, terus kalau Mia gimana Mia? Gue sih pengen kerja sih. Jadi gimana ya, mau meskipun suami gue mencukupi, gue pengen kerja karena orang tua gue nyekolahin gue ya biar gue bisa menghasilkan gitu loh. Salah satunya juga kalau misalnya gue cuman bisnis, sayang banget gue udah ngelanjutin sampai S1, terus gue cuman nggak apa-apa sih, tapi kayak sayang aja gitu ya. Ya, enggak, gue nggak meng-underestimate ibu rumah tangga ya, itu juga baik berat malah maksudnya. Tapi sayang gitu nggak sih? Ya, lu juga nantinya ngurus anak lu. Cuman gue pengennya mah gue kerja gitu loh. Iya kerja, terus nggak mau menyanyiakan gelar. Iya itulah intinya pokoknya. Terus gue juga pengen ngasih orang tua gue hasil kerja gue gitu, ngerti nggak sih? Meskipun suami gue ya udah nih kasih buat orang tua kamu misal ya. Tapi gue pengennya ya hasil gue gitu, gue ngerti sama nyampenya ke orang tua sama, yang dikasih sama, cuman beda aja deh kepuasan diri gue nya gitu loh, itu aja sih. Ya itu semua pilihan ya guys, kalian boleh mau kerja atau enggak, itu semuanya harus diomongin dulu sebelum menikah biasanya. Communication is number one guys, and try. Biasanya kan yang jadi pertengkaran karena ini nggak ada omongan di awal gitu. Sebenarnya bisa aja ya didiskusin antara kalian dengan calon suami kalian gitu. Maksudnya boleh melanjutkan karir kalian gitu. Seperti apa nanti bisa diomongin baik-baik. Tapi kalian harus komitmen sama apa yang udah disetujuin gitu ya. Oke. Terus soal punya anak gimana nih? Mau punya anak berapa Kalau Allah kasih pengennya 3. Maksimal ya Bi. Maksimal 3. Kayak 2 tuh terlalu dikit gitu. Tapi untuk 4 kebanyakan ya. menunda hamil setelah menikah itu gimana? Kalau gue sih kayaknya enggak. Gue kayaknya enggak. Kalau buat nunda ya. Ya karena gini, kalau misalnya lu nikah berarti lu harus udah siap dong, udah punya anak gitu kan. Kalau lu nikah memutuskan ayo ya punya anak gitu loh. Terus bareng orang kan, suami kita at least itu. Pasti akan pengennya ke situ ya. Iya, pengennya ke situ. Kalau gue sih relate-nya ke situ gitu. Kalau lu nikah berarti ya siap juga punya anak gitu aja. Wis, keren banget temen gue guys. Oke, kalau Ica udah siap punya anak kalau misalnya setelah habis nikah? Insya Allah. Dia tuh patra banget sih. Oke, kita skip Aisyah Febriani. Bukan. Gue bingung mau jawab apa. Siap, insya Allah. Siap, oke. Berarti nggak mau menunda ya? Nggak mau menunda punya anak setelah? Gue itu tau merinding nih ngomong kayak gini. Oke, kalau Shanila gimana Shanila? Ya gue sama kayak Mia sih sebenarnya. Sama aku juga. Sama kayak Mia. Ya bener, kalau misalnya nikah ya harus udah siap punya anak gitu kan. Ya itu, nunda nggak nunda ya kalau udah dikasih, alhamdulillah. Berapa kalau mau punya anak? 3. Ya Allah. 3. Ini gak ada yang mau dukung program pemerintah. Dua anak lebih baik. 3. Cewek cowok. Kalau dikasih. Amin. Kalau dikasih 2. Oke. Kayak orang tua aku 2. Ya. karena udah biasa 2 dia. Udah biasa. 4 ya. Kayaknya riuh banget itu. Tapi Seru. 2 dikit banget ya udah 3. Dikit sepi gitu ya. Maksimal ya 3. Sorry tuh. Oke, terus harapan kalian di pernikahan itu apa?
sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah, udah itu sih. Tiljana. Itu aja, Tiljana ya. Oke. Ada lagi nggak tanggapan kalian soal pernikahan? Ada tanggapan dari colongnya aja. Kayak suami yang bisa diajak main, ngerti gak sih? Karena dia tuh nantinya ngobrol gitu sampai tua, yang seru aja gitu. Dia bisa diajak main, bisa diajak seru-seruan. Iya itu. Bisa diajak ngobrol sih yang penting. Ngobrol ya, Bisa benar diajak sih. buat nonton bulu tangkis di store. Ya. Oke, itu ya Aisyah ya. Aisyah Febriani. Terus jangan sampai ngelarang gua buat suka sama Mas Rio. Oke. Tolong. Tetep ya. Tit, dikit ntar ya. Sama Mas. Tit. Tolong soalnya Dikit. Ria udah jadi salah satu penyemangat saya buat lulus Ini terus ini pertanyaan ini kan kalian kan K-popers gitu suka sama biasanya nih ya cowok tuh kan nggak mau gitu ya, ada yang kayak menyukai dia gitu, maksudnya menyukai selain dia gitu. Wah, kalau kalian dilarang nih untuk nggak ikut kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, gimana? Gue lihat situasinya. Kalau dianya juga nggak suka lihat-lihat video cewek joget-joget di Instagram, gue juga nggak masalah gitu loh. Dia ngelarang gue boleh gitu. Tapi kalau misalnya di Instagramnya di explore banyak cewek joget-joget, ya gue juga nggak mau. Makanya suaminya harus mencontohkan dulu gitu kan, baru kita istrinya baru nurut gitu ya. Kalau dilarang asal gue nggak apa-apa dilarang. Reflek ke diri lo sendiri. Iya, itu gue nggak apa-apa dilarang, tapi yang logis gitu ngelarang. Harus jelasin alasannya apa gitu, jelasin gitu. Itu aja sih. Nah, Chanel ada tanggapan? Gak mau sih, gue gak mau dilarang kayak gitu. Nggak mau ya, nggak Nih, mau. kalau misalnya lu suka bola, ya masa gue harus larang lu suka bola sih gitu. Terus lu suka anime, ya masa gue suruh lu jangan nonton anime lagi. Nah, Enggak, guys. Seenggaknya tahu diri. Harus saling support gak sih? Gitu kan. Ya, saling menghargai, saling respect. Ya walaupun kita suka K-pop, badminton juga yang penting dia tahu diri. Tahu batasan. Tahu batasan. Oke. Tapi kalau udah saya emosian mah saya sih. Jangan sampai lupa sama suami gitu ya, jangan sampai lupa sama pekerjaan. Guys, sebenarnya kalian tuh selingkuhan, yang suami tuh idol K-pop. Bahaya. Nah, terus pembagian kerja di rumah setelah menikah gimana nih? Belum tahu Nah, sih, gua. kita belum ngerasain yang kayak gitu. Gue juga Dipikirkan. ya gue belum ngerasain, tapi gue pengen sepakat kalau urusan rumah sama ngurus anak tuh bukan cuman tugas istri doang. Itu sih maksudnya kodrat cewek kan bukan bebersih rumah. Iya kan, maksudnya cowok bisa cuci piring, cowok bisa ngepel, cowok bisa cuci jemur baju, bisa gitu loh. Jadi ya itu tugas bersama gitu loh, udah itu aja sih tuh. Pembagian kerja itu tugas bersama lah ya. Tugas bersama. Shanila. Siapa yang bisa mengerjakan ya bantu gitu loh. Misalnya gue lagi sibuk, oh berarti suami gue lagi nggak sibuk nih, dia bantu. Atau suami gue lagi sibuk, ya gue yang handle gitu sih. Udah itu aja. Idealnya sih gitu. Kalau menurut gue pribadi, kan pernikahan tuh kayak kerjasama ya. Jadi dalam suatu pembagian tugas dalam rumah tangga ya kita harus saling ini membantu gitu loh. Oke. Kayak misalnya gue misalnya nyuci, dia ngebagi apa jemur Iya. kayak gitu. Terus gue ngepel, dia ngebagi sapu kayak gitu. Gue masak ya dia harus nyuci piring. Enggak harus sih. Maksudnya ada kesadaran sendiri gitu. Dia nyuci piring kayak atau apa gitu. Ya menurut gue harus ada kerjasama di dalam rumah tangga kayak gitu. Enggak harus salah satu dari kita atau istrinya aja yang harus nih kan kamu istri gitu ya harus ngeberesin rumah segala macam, enggak, harus ada saling kerjasamanya kayak gitu. Apalagi yang utama sih ngurus anak sih. Nah iya, apalagi kalau udah punya anak kan. Iya. Kayak urusan mandiin anak gitu-gitu kan, bener kan? Iya. Itu kan bisa dilakuin sama-sama gitu, nggak cuma istri doang gitu loh. Itu aja sih. Terus Cak, gimana Cak? Terus nih tambahin kalau Oke. udah punya anak ya peran bapak juga harus gitu loh. Iya. Nggak hanya peran ibu aja gitu kan. Peran bapak juga harus ada di dalam parenting tersebut gitu. Kayak ajak mainin mereka atau ya ajarin ngaji
at least gitu kan kayak Biasa gitu. kan kalau suami tuh sibuknya uang aja dari uang. Itu Ini harus berbagi juga ya. Iya. Emang mudah-mudahan parenting masa kini sebenarnya kayak gitu ya. Kalau mungkin Oke, mati lampu. itu enggak Udah enggak? Hah? Wah. Itu juga langsung mati lampu. lampu luar mati. Kayak ngeri deh. Kita bikin closing. Kita bikin closing. Iya. Kita closing dulu nanti kita makan.